Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok BD2 akan mempresentasikan tugas type action sama tugas pandas yang kemarin, atau istilahnya untuk perbaikan yang kemarin. Nah, di sini ada aku sendiri, yaitu ada Mandi Pratama, dan teman aku. Nama saya Muhammad Ilmi Zulhaq dari Teknik Telekomunikasi 2020. Oke, di sini ada yang pertama adalah tugas type culture. Nah, di sini itu ada beberapa library yang dimana ini merupakan library pandas. Itu adalah library yang berguna untuk sebagai cleansing, wrangling, dan analis data. Nah, lalu ada NumPy. NumPy ini sebagai yang bekerja dengan array. Dia ini memiliki fungsi kerja yang domainnya itu di beberapa angka, atau domainnya di aljabar linear, transformasi, Fourier, atau dan lain sebagainya, dan matrix. Nah, lalu ada bawahnya ada import matplotlib sebagai pipeline sama, atau kita istilahkan S itu sebagai, biar nanti untuk gampang nih, sebagai PLT. Nah, PLT di sini di matplotlib ini sebagai visualisasi visualisasi data dengan sederhana atau secara dasarnya saja. Nah, Seaboards-nya ini merupakan turunan dari Matplotlib-nya, di mana Seaboards-nya ini dia merupakan modul turunan yang lebih kompleks untuk Matplotlib-nya. Begitu. Nah, lalu ada variabel baru, itu data sama dengan pd.readCSV, ini untuk membaca data dengan keluarannya seperti ini. Itu sudah terlihat jelas. Nah, lalu kita melihat baris dan kolomnya, karena terkadang di dalam sini itu tidak terlihat detail. Nah, jadinya kita ngebuat lagi nih untuk memastikan apakah benar atau tidak. Lalu data.set dengan kita melihat ukurannya, dan ya hasilnya 7043,21. Nah, lalu kita melihat nih beberapa infonya, teman-teman. Nah, di sini infonya ini kita melihat nih dari si kolom non null count sama data type-nya itu ada yang berubah nggak, apa atau ada yang sesuai gitu. Nah, di sini kita cuma melihat saja untuk mengetahui saja infonya. Lalu untuk kita ke bawahnya aja untuk mengecek missing value-nya. Nah, di missing value ini kita pertama dilihat nih data.isna.sum, di mana isna ini kita ngitung nih is non value, atau sebuah kita untuk menghitung null value-nya di dalam beberapa kolomnya dengan sum-nya sebagai penjumlahannya. Nah, di mana kita sebagai itu jumlahkan dan dilihat ini adalah 0. Tetapi di sini kita belum percaya nih, karena apa? Di bagian datanya itu di pas bagian Nah, di bagian sini itu merupakan sebuah float. Jadi kita nggak percaya gimana cara men-triggernya. Men-triggernya adalah dengan perubahan sebagai step ini dulu. Nah, ketika ini diubah, ini kita jangan kita hiraukan dulu. Ketika ini dijalankan, dia bakal meminta nih teman-teman, karena ada uh, sebuah bukan null value, sebuah keabnormalan suatu data, yaitu tanda petik 2. Nah, di sini kita baru nih caranya adalah kita ngubah tuh numeriknya, di mana error codes ini sebagai perubahan nilai non value-nya gitu. Jadi kalau misalkan itu numerik, berarti kan dia mengubah sebagai nomor. Nah, ketika yang dia tidak ada nomornya, atau dia itu bukan nomor, maka diubah sebagai null value gitu. Nah, lalu kita hitung kembali is-nolnya, dan didapat itu ada total charge sama dengan 11. Nah, di sini aku mau nampilin nih, ada beberapa datanya, yaitu data total charge-nya yang sebagai is-nolnya. Di sini ada data 11-nya nih, teman-teman. Itu. Nah, ini adalah kan non apa not not an not a number gitu. Nah, lalu di bawahnya kita ngedrop nih, karena kita gak mau mengubah suatu nilai gitu. Kita ngedrop, ada dropnya dengan kita ngeliat infonya lagi, dan ya itu udah berubah sebagai float. Lalu ada categorical data encoder. Di categorical data encoder ini kita memakai dua label encoder sama one hot encoding. Nah, kenapa kita pakai dua? Sebenarnya di sini dari kita juga pengen ya pakai satu, yaitu antara label encoder kalau nggak one hot encoding. Tapi di label encoder ini setelah melihat beberapa jurnal di beberapa pemakaian itu, untuk label encoder sama one hot encoding tuh biasanya dijadikan satu kalau misalkan data itu banyak pilihannya. Nah, misalkan di bagian sini, ini from Scikit-learn processing. Scikit-learn berarti scikit-learn. Scikit-learn itu modul dari machine learning. Nah, pre-processing ini adalah merupakan uh, library-nya dari si Scikit-learn ini. Nah, di mana impornya adalah sebagai label encoder. Scikit-learn ini banyak, ada Scikit-learn.linear regression itu boleh. Kalau ada LE, berarti variabel baru dengan label encoder. Dengan data ilog ini dengan Nah, data ilog beda dengan ilog sama log itu adalah kalau di ilog dia itu uh,
ngambil satu nilai, ngambil satu baris ke baris yang lain sebelum baris itu. Jadi titik ini berarti dia tuh ngambil baris semuanya, koma satu dan seterusnya. Berarti kita mulai dari satu. Jadi si kolom kolom customer ini, customer ID dia bakal kelewat gitu. Lalu dengan biasa ini kita mau copy dengan deep true berarti benar. Lalu dengan teks dan label confirmation. Nah, ini. Nah, kenapa kita bakal pakai warna coding juga? Karena di bagian sini itu ada ketidakrancuan di mana misalkan di online security itu nulis dengan 0 dan di bagian uh, di bagian itu security itu sama dengan 0. Nah, kalau di bagian itu kalau misalnya di version itu apa 2 itu sebagai nolnya. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat nih df satunya. Ini kita melihat sebagai kolomnya gitu. Ini mungkin salah satu ketidakjelasan kalau misalkan kalau kita sebagai seorang data karena lebih baik kita menggunakan seperti ini. Nah, lalu ke bawahnya lagi, nah baru nih one encoding. Nah, ketika one encoding itu dipakai ketika label encoder itu banyak pilihan. Pilihannya itu seperti ini. Nah, ini ada sampai 3. Kalau misalkan ada beberapa pilihan kolom, itu bakal 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Dan itu kurang efektif. Sehingga kita mengubahnya sebagai pakai getDummies, di mana getDummies ini itu ada perubahan sebagai apa yang misalkan ada yes no itu sebagai 0 dengan 1, yes-nya no-nya sebagai 0 gitu dan lain sebagainya. Lalu ini misalkan jika data si customernya itu tidak di drop, ketika customer itu di drop maka kolom ini bakal menampilkan 7079 kolom. Oke, di sini lalu kita mau masukin beberapa categorical feature sama numerical feature-nya. Dan untuk category feature itu bakal ada objek kolom sama number kolom. Kalau category feature berarti yang objek bagian objeknya. Dan ketika numerical feature itu sebagai ENT atau plotnya. Oke, boleh dilanjutkan dengan ini. Ya, untuk selanjutnya, ini ada yang pertama itu menghitung berapa baris pada customer ID. Dimaksudkan untuk mencari anomali ya. Di sini kita dapatkan kalau customer ID-nya itu unik begitu. Lanjut di mencari outlier. Di mencari outlier itu kita di sini tidak terdapat outlier karena datanya itu emang bermacam-macam dan ini tidak walaupun di misalnya di pond service ini terlihat no-nya kecil tapi tidak mungkin kalau kita dibuang outliernya gitu atau kita buang no-nya itu nggak mungkin. Lanjut ke bawah, di sini tidak terlihat kalau ada outlier. Lanjut langsung. Nah, di sini juga kita lihat lagi kalau gimana kalau menggunakan boxplot. Di sini juga kita ambil dia yang integer ya. Ada tenure, ada monthly charge, ada total charge. Dan di boxplot itu juga nggak ngelihatin kalau dia itu ada outliernya. Di scroll pelan-pelan ke bawah. Lanjut. Nah, di sini juga dipakein hisplot. Dia tidak terdapat outlier, walaupun ini ada kayak ketidakseragaman data, tapi ini disebutnya data yang tidak ternormalisasi begitu. Nah, di EDA ini kita tampilkan bahwa mana sih kolom variabel atau parameter yang paling berkaitan ya satu sama lain. Di ini ada kontrak dengan ke bawahin dengan tenure, kemudian ada monthly charge sama total charge itu sangat berkaitan, mempunyai korelasi yang tinggi begitu. Lanjut ke bawah lagi.
Nah, ini kalau dilihat per tabelnya. Kita panggil mereka dengan tabel, begitu. Mungkin cukup sekian untuk telco churn. Kita lanjut ke data pandas. Oke. Nah, di data pandas ini sebelumnya kita clear root dulu teman-teman ya. Lalu kita panggil semua run all. Nah, di nomor satu itu ada namanya import library. Berarti kita importnya semua import pandas SPD. Nah, lalu di df satunya itu kita ini ada soalnya itu soal ini. Lalu kita nih contohnya itu kita ngebuat data frame df3 di mana itu sebagai inner join dari kolom key-nya. Nah, kita langsung aja ya .pd.merge dengan how-nya itu sebagai inner, kalau how-nya berarti right, berarti rejoin, left itu sebagai kiri. Nah, lalu on key dengan key dan muncul datanya seperti ini. Kalau inner join berarti dia ngambil variabel yang sama di dalam key-nya. Nah, lalu lanjut di bagian ke data frame-nya sebagai left join. Di left join ini berarti how left. Nah, berarti kalau di how left berarti dia bakal ngikutin diambil yang di kiri. Berarti kalau di kiri berarti ketika di B-nya dia sebagai null value karena nggak ada A3, A4, A5. Nah, lalu kita nge-replace nih. Kalau nge-replace K2 dengan K3 itu bakal hasil seperti ini, K3 dengan ketiganya, di mana kita ke left join-nya berarti sama kayak seperti tadi, jadi nggak ada value di B-nya gitu. Oke, lanjut di bagian saya ada di data processing. Di sini disuruh bikin dictionary dengan uh, kolom dinamain customer DF. Dia dikasih nama, age sama gender. Terus kita bikin aja inisiasiin nama, age dan gender. Kemudian di sini pakai data frame dan kita gabungin begitu, bikin data frame-nya. Nah, di sini disuruh kita delete age, kita drop aja dengan menggunakan drop, terus age-nya di aksesnya kolom gitu. Lanjut ke rename, itu di rename, kita rename aja dengan dot rename, kolomnya yang pertama name dengan first name. Kemudian di short data frame by age descending, kita pakai function short value by age. Nah, karena di sini ascendingnya yang diminta descending, di sini kita ascendingnya false. Lanjut. Nah, di sini ada import pandas sebagai PD dengan kita buat ini variabelnya itu untuk membacanya dan keluar itu bakal ada keluar data kalau kita UDF-nya. Nah, lalu kita nampilin nih top 10 row dari datasetnya, berarti 10 baris. Berarti 10 baris berarti tinggal dot type dengan 10. Nah, lalu di bawahnya itu ada using data aggregation. Aggregation ini berarti itu aggregation banyak, ada max, min, lalu sum, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada df survive value count, berarti kita ngitung nih yang hidup itu berapa dan yang tidak hidup berapa. Nah, 0 itu berarti yang meninggal. Nah, yang 1 itu berarti yang survive. Oke, untuk selanjutnya, lanjut. Oh ini ya, di sini kita disuruh survivor from Titanic incident. Kita pakai di sini suruh nampilin semua data mail yang uh, yang selamat dari Titanic ini. Kita langsung aja pakai log terus sex sama dengan mail dan survivornya itu 1. Artinya dia selamat begitu. Dan di sini ketampil ada 109 penumpang begitu. Oke, lalu selanjutnya itu ada verped berarti tiket. Nah, di tiket ini dengan apa namanya eh apa jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita nampilin nih rata-rata dari tiketnya di beberapa jenis kelamin, di mana itu dari female sama male dengan rata-rata average tiketnya itu untuk female adalah 44,47 dengan male itu 25,52 gitu. Jadi kita pakainya dot min kalau untuk average. Kalau dengan short value berarti kita nge-sortingnya dengan ascendingnya false, berarti kita tergantung dengan yang variance sebagai yang terbesar, yang lebih banyak gitu. Untuk di sini kita disuruh untuk mentotalkan di perbagian di mana yang survive dan tidak survive berdasarkan gender. Nah, kita di sini panggil dulu sex sama survive-nya, terus kita bagikan di group by.
digrupin atau dibagi gitu ya. Dan kita pakai fungsi value count untuk menghitung berapa banyak sih per grupnya itu gitu. Nah di sini keluar kalau female-nya itu didapetin survive 233, yang nggak survive itu 81, yang male itu yang nggak survive 468, dan yang survive itu 109. Oke, mungkin itu aja dari BD2. Sebelumnya terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,